Halo bung-bung semua, apa kabarnya? Bukan main lamanya kami tak menyapa bung-bung semua. Maaf, beribu maaf bung-bung semua. Bung, ini sudah kepalang basah. Kita harus menuntaskan series Mahmilub Dr. Subandrio ini. Tapi bung-bung, sembari menuntaskan Mahmilub Subandrio, Testifiles juga meluncurkan series baru, yakni Mahmilub Nyono. Dia adalah fungsionaris PKI yang pertama kali diseret ke Mahmilub. Dari sidang Mahmilub Nyono lah, kemudian sejumlah fakta-fakta baru, baik yang mencengangkan maupun biasa-biasa saja, muncul dalam perhara dan perkara ini. Baiklah bung-bung, seperti biasa, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, atau penelitian dari sejumlah sumber. Kami tidak berpendapat. Bung-bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Kita sudah memasuki episode ke-88 Mahmilub G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio. Saat ini saksi yang dihadirkan adalah Mirza Yusuf. Pada bagian ini masih terkait tentang mendalami salah satu dakwaan, yakni perkara uang negara yang diam-diam disimpan Subandrio. Kemudian, auditor memerintahkan kepada para petugas untuk membawa saksi Mirza Yusuf ke dalam ruangan sidang. Kemudian, ketua memulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi Mirza Yusuf sebagai berikut. Ketua kepada saksi Mirza Yusuf, coba supaya maju sedikit saudara Mirza. Nama Mirza Yusuf, umur tanggal lahir 13 Desember 1932, tempat lahir di Sungai Penuh, agama Islam, pekerjaan terakhir kelola tata usaha Kedutaan Besar RI di Bern, tempat tinggal terakhir beralamat di Bern, Sezemberg, Strasse 330 Bern. Ketua kemudian menanyakan apakah bersedia menjadi saksi dalam perkara ini, yang dijawab oleh saksi dengan bersedia. Dan atas pertanyaan apakah ada hubungan famili dan hubungan pekerjaan dengan tertuduh, yang dijawab dengan tidak oleh saksi. Setelah ketua menyumpah saksi menurut agamanya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penyumpahan, maka ketua mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Saudara Mirza, sudah pernah diperiksa sebelum ini? Sudah. Yang dibuatkan berita acara pemeriksaan? Sudah. Sudah ditandatangani pula? Sudah. Sudah disumpah untuk itu? Belum pernah. Jadi ini yang pertama kalinya akan memberikan keterangan yang sebenarnya? Ya. Terhadap keterangan yang lalu, apakah ada hal-hal yang akan diubah? Tidak ada. Baik, saudara akan diminta keterangan-keterangan penyaksiannya dalam rangka pemindahan uang yang sebesar 500.000 US dollar. Masih ingat itu? Masih ingat. Apakah sebelum ini saudara mengetahui status dari uang 500.000 US dollar ini? Mengetahui. Bagaimana statusnya? Itu Fonds AA. Fonds AA kapan dikirim? Tanggalnya yang jelas saya sudah lupa. Diperkirakan kira-kira Februari sekali, Maret sekali. Februari sekali, Maret sekali. 1965 yang saya maksudkan. Tahun 1965 itu, ini pun kejadian masih tahun 1965, kirim ke KBRI. Ya, dikirim ke KBRI. Tahu pengirimnya? Bagaimana Pak? Tahu pengirimnya siapa? Tahu. Adalah dari Jakarta. Dari Jakarta, dari Deparlu Jakarta. Dari Deparlu ya. Apakah di dalam pengiriman itu disertai suatu catatan itu untuk Fonds kah, untuk Fonds X satukah? Tidak, di sana disebut untuk Fonds AA.
Untuk Pons AA, dikuasai kepada KBRI, dikuasakan kepada KBRI. Dengan catatan penggunaan minta izin Deparlu dulu ya. Ya, betul. Benar itu. Baik. Kemudian dengan datangnya Saudara Hamid, masih ingatkah kira-kira apa yang terjadi di sana? Masih. Kalau masih, saya minta tolong diceritakan sedikit kedatangan dan pemindahan uang itu. Saudara Hartono datang ke Ben. Kemudian Saudara Hartono menghadap duta besar dengan membawa surat dari Bandrio. Tunjukkan kepada duta besar. Sesudah menghadap duta besar, lalu Saudara Hartono datang kepada saya mengatakan bahwa ada perintah dari Pak Subandrio untuk mengambil uang. Untuk mengambil uang, ya. Sesudah menghadap duta besar, waktu itu uang yang mana? Waktu itu saya tanya, uang yang mana? Katanya uang yang ditransfer sekian dan tanggal sekian. Dijelaskan itu, disebutkan. Jelas, waktu saya katakan bahwa uang itu tidak cukup semuanya karena sudah dipergunakan transfernya ke Kairo untuk pembayaran list. Itu saya katakan kepada Saudara Hartono. Kalau begitu saya bicarakan dulu dengan duta besar saya. Lalu saya menghadap Pak Zairin Zain untuk menerangkan kepada beliau bahwa uang itu tidak semuanya ada. Tidak semuanya, Pak. Jadi bagaimana? Kata beliau, kalau tidak lengkap ya setengah saja. Ini usul dari saudara setengah ini. Ya, Saudara Duta Besar menyetujui. Terus saya buatkanlah surat ke bank untuk mengambil uang itu yang berbentuk cek atas nama Saudara Hartono dengan paspor nomor Saudara Hartono sendiri. Kemudian cek itu saya berikan kepada Saudara Hartono. Penuh 500 dikeluarkan. 250. Ya, jelaskan. Kemudian cek itu saya berikan kepada Saudara Hartono dan Saudara Hartono mengatakan bahwa uang itu akan dibawa ke Jepang. Jelas dikatakan itu? Ya, jelas. Karena tidak lengkap uang yang dibawa $500.000 itu. Terus dia mengatakan bahwa dia akan mengambil kebijaksanaan di Ben saja, bahwa uang yang 250.000 lagi akan disimpan di West Bank, yaitu akan disimpan di Zurich. Kemudian tanggal 13 Januari waktu Saudara Hartono akan terbang meninggalkan Swiss, kami bersama-sama pergi dengan Saudara Mutahar, juga Guyerzeller Zurmot Bank, untuk membuka akun Deparlu Fonds BPI. Tanpa BPI Subandrio? Bukan, Deparlu inisial BPI. Kemudian Saudara Hartono menginstruksikan kepada saya supaya sisa uang itu ditransfer saja dulu ke GZ Bank. Kemudian kekurangannya itu akan diusahakannya pengirimannya dari Jakarta. Apakah benar kelengkapan itu datang kemudian? Transfer memang datang. Datang untuk melengkapi yang 250.000 ini. Untuk melengkapi 250.000, tetapi yang sempat ditransfer ke GZ itu 180.000, sedangkan yang 70.000 sampai sekarang masih tetap atas nama KBRI. Pada waktu Hartono datang, apakah dijelaskan bahwa uang itu adalah sebenarnya uang BPI yang 500.000 itu? Itu katanya di-switch ke BPI. Di-switch ke BPI. Tidak dikatakan bahwa uang ini sebenarnya memang uang BPI. Tidak, di-switch ke BPI. Dan untuk membawanya ke Jepang, itu benar bahwa cek itu diberikan atas nama Hartono. Ya, betul, diberikan cek atas nama Saudara Hartono dan juga dengan nomor paspornya segala. Dengan nomor paspor segala, ada sesuatu yang agak selisih mengenai saudara dipanggil oleh duta besar setelah berbicara dengan Hartono. Saudara sudah dipanggil. Di dalam persoalan ini meskipun tak begitu penting, tapi ada persoalan yang nanti menyangkut persoalan ini. Dipanggil oleh duta besar.
Duta besar, apakah sebelum menemui saudara Hartono? Apa sudahnya menemui saudara Hartono? Saya datang menghadap duta besar sesudah berbicara dengan saudara Hartono.